Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya dan pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat penomoran halaman secara otomatis yang posisinya itu beda-beda untuk file skripsi, makalah, ataupun artikel jurnal dan bagaimana caranya membuat daftar isi secara otomatis teman-teman. Yuk kita mulai videonya. Yang pertama, kalian perlu memastikan bahwa halaman yang ada di file kalian itu tidak ada pengaturan section breaks page next page sebelumnya. Cara ngelihatnya itu adalah dengan klik tombol ini. Apabila ada section break next page, kalian bisa langsung hapus saja. Caranya dengan klik tombol delete. Pastikan semua halaman itu tidak ada sebelumnya, karena kita baru mau apply pengaturan itu gitu. Caranya adalah sebuah pemisah antara halaman judul dengan halaman pengesahan. Jadi kalian mau memisahkan sebuah halaman gitu. Pergi ke kalimat paling pertama, jadi arahkan kursornya ke sebelum kalimat pertama kalian, kemudian pergi ke layout, lalu pilih yang breaks, kemudian section breaks-nya pilih yang next page. Lakukan hal yang sama ke bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Sini dari bab 1 dulu, breaks-nya kita kasih yang next page. Terus bab 2 juga sama, breaks, kasih yang next page. Lalu bab 3, break, next page. Lalu bab 4, breaks, next page. Lalu bab 5, breaks, next page. Sampai ke daftar pustaka, daftar lampiran, riwayat hidup. Nah, kalau udah, kita akan langsung membuat penomoran halaman. Caranya adalah kita pergi ke halaman pengesahan dulu, cari tombol insert, kemudian insert page number. Kita insert yang bottom of page. Kita pilih yang di tengah. Kemudian kita mau ubah formatnya ke Romawi. Caranya adalah dengan format page number. Sini kita ubah jadi I1, I2. Start at-nya I1. Kemudian yang ini halaman judul karena kita nggak mau ada nomor halaman, tinggal kita checklist saja yang different first page. Dan nomor halaman di halaman judul akan menghilang. Terus kita pergi ke bab 1. Di bab 1, kita mau ubah jadi nomor 1, 2, 3. Tapi dari nomor 1 caranya adalah kita matiin dulu link to previous di footer. Terus ke header. Headernya juga link to previousnya kita matiin. Terus kita klik yang different first page. Kan akan menghilang nih. Kemudian ini link to previousnya juga kita matiin. Baru kita add page number baru. Bottom of page. Pilih yang tengah bawah. Terus kita ubah formatnya. Kita mulai dari nomor 1. Dan untuk halaman setelah bab 1 atau halaman setelah bab 2 dan seterusnya itu posisinya itu nggak di bawah tapi di atas, kita tinggal backspace aja. Terus kita insert page number di top of page. Pilih yang line number 3. Di number yang kanan atas saja. Kita pilih yang line number 3. Dan dia akan ada di kanan atas gitu teman-teman posisinya. Ini di kanan atas, ini kanan atas.
Terus ini kan di bab 2, bab 3 dan seterusnya itu masih ada di kanan atas. Kita dicek saja di first page-nya. Maka halaman yang ada di kanan atas nantinya akan ada di tengah bawah gitu. Terus lakukan hal yang sama di bab 3, checklist di first page-nya. Bab 4 juga sama. Bab 5 juga sama. Daftar angka juga. Lampiran. Terakhir riwayat hidup. Terus kita bisa cek lagi ya apakah formatnya ini udah benar atau belum. Karena biasanya ada yang malah nambah atau malah menghilang gitu. Ini halaman judul udah hilang. Jadi kita cek halaman 1. Bab 1 pendahuluan. Udah ada, oke, udah benar semua. Kita close header footer aja. Nah, kita udah berhasil membuat penomoran halaman secara otomatis. Selanjutnya kita akan ngebuat daftar isi secara otomatis. Nah, sebelum membuat daftar isi otomatis, kalian perlu mengubah tiap bab, subbab, dan sub-subbab kalian itu formatnya yang dari awalnya itu normal kayak gini, itu diubah ke untuk bab itu heading 1, jadi kayak gini. Ataupun untuk yang ada di bawah bab misalkan di bab 1 itu ada kan 21 pendahuluan itu ada latar belakang, tujuan masalah, gitu kan. Kita cek ke bab 1 sini. Ini ada subbab dan subbab ini masuk ke heading 2 gitu-gitu. Misalkan di subbabnya lagi ada sub lagi itu masuknya ke heading 3. Nah, sini saya udah membuat bab, subbab dan sub-subbab saya itu dari yang stylenya itu normal ke heading 1, heading 2, heading 3. Kita bisa cek di Ctrl F, kemudian pergi ke heading. Sini ada nih. Di halaman pengesahan itu heading 1, pernyataan orisinalitas itu heading 1, bab 1 pendahuluan itu heading 1, latar belakang masalah itu heading 2, terus misalkan heading 3-nya itu di sini ada populasi penelitian gitu-gitu teman-teman. Nah, kalau udah, kalian baru bisa ngebuat daftar isi gitu teman-teman. Kemudian pergi ke daftar isi, kalian langsung pergi ke reference. Reference, table of contents, automatic table 1, kemudian langsung eh, jadi daftar isinya secara otomatis. Ini misalkan ada yang berubah halamannya atau ada yang daftar isinya itu berubah, kalian bisa update table aja, update yang entire table. Nah, apabila mau ubah fontnya, kalian bisa titik 3 diklik ini untuk ngeblok semuanya dan pergi ke home, terus fontnya itu diubah aja ke misalkan Times New Roman ataupun Calibri dan yang sebagainya. Dan udah berhasil kita ngebuat penomoran halaman secara otomatis dan juga daftar isi secara otomatis. Mungkin untuk kali ini videonya cukup sampai sini. Saya pamit undur diri. See you di next video.